Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam kebaikan, bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan mudah, bisa mencari karunia dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap pula anak-anak kita, buah hati kita menjadi anak-anak yang salih, yang mengikuti dan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anakku, para pemuda, para generasi yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa setiap orang tua, ayah ibu kita, senantiasa dalam doanya mengharapkan agar kita kelak menjadi orang-orang yang salih, orang-orang yang berbakti, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terkecuali Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana kemudian Allah melukiskan dalam surat Hud, luar biasa. Begitu harapan besar seorang Nabi Nuh ketika mencoba terus berusaha mengajak putranya, buah hatinya, untuk satu jalan, satu pemikiran, satu langkah dalam kebaikan dakwah itu. Namun apa yang terjadi kadang, saudara dirahmati Allah, cita-cita orang tua, harapan orang tua, usaha-usaha orang tua kemudian tidak sejalan selaras dengan perilaku, respon dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dimudahkan oleh Allah, menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang bahagia. Sudah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kami mencoba merenungkan betapa ketika Nabi Nuh memanggil dalam firman Allah di ayat 41-nya sampai 46, 47 kemudian mengakui kesalahannya kepada Allah. Nabi Nuh memanggil sang putra, sang anak, menyeru, mengajak agar menjalankan perintah-perintah Allah, menjadi anak-anak yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك
السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Sudah dirahmati Allah, kita renungkan dalam-dalam bagaimana kemudian Nabi Nuh dan kita semua yang berdiri tegak sebagaimana Nabi Nuh, sebagai orang tua yang mencita-citakan kesuksesan dan kebahagiaan generasi pelanjutnya, penerusnya, buah hatinya, putranya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ketika Nabi Nuh dalam lautan lepas di mana gelombang begitu besar dan dahsyat, dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan penuh harap kepada Allah, berdoa dengan menyebut nama Allah yang menjalankan yang menggerakkannya bersama kaum-kaumnya di atas gelombang besar, dengan memohon ampun kepada Allah, dengan meyakini bahwa Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Sudahlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tajri, kata Allah, fi maujin kal jibal. Perahu itu, kapal itu kemudian berlayar di atas gelombang mauj yang cukup luar biasa besar, bak gunung, kata Allah. Kemudian dia melihat dalam perlayaran itu tidak ditemukan dan didapatkan wajah putra tercintanya. Maka orang tua pun secara refleks dan spontan mencari, menanyakan kepada kaumnya, kepada teman-temannya di atas bahtera itu, di mana anakku, kemana anakku? Kemudian terlihat anaknya tidak ikut naik bersamanya. Dipanggil sang buah hati, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil, wahai anakku, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, kemari ikut bersamaku, wala takum ma'al kafirin, jangan memilih jalan bersama orang-orang yang ingkar dan kufur. Sudah dirahmati Allah, ini keinginan kita.
Anak-anakku sekalian, ini keinginan orang tua kita. Mereka memasukkan kita ke pesantren, ke tempat talabul ilm, ke tempat menuntut ilmu. Dipilih tempat-tempat yang baik, disekolahkan ke sekolah-sekolah yang baik. Agar kelak menjadi orang-orang yang saleh, bertauhid, mengabdi, bertakwa kepada Allah. Namun kenyataannya kita juga menyaksikan tidak sedikit kemudian anak-anak kita ketika kita kuliahkan di bangku kuliah kemudian memilih jalan dan cara berfikirnya sendiri. Persis yang dilakukan oleh putra Nabi Nuh. Bayangkan, mari dialog yang terjadi antara ayah dan anak. Apa kemudian ketika dipanggil sang anak, kemari, ikut bersamaku. Ikut bersama kelompok golongan orang-orang yang saleh, yang mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Perhatikan. Respon dan jawaban dari seorang anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Aba, aku punya cara sendiri, aku punya pemikiran sendiri, aku punya cara pandang sendiri. Sa'awi ila jabal, aku akan berlindung, mencari perlindungan kepada gunung, mencari perlindungan kepada pangkatku, mencari perlindungan kepada pikiranku, mencari perlindungan kepada popularitasku, menjadi perlindungan kepada kekuatan hartaku. Lupa dia bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penyelamat. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni. Perhatikan bahasanya. Wahai Aba, aku akan mencari perlindungan kepada gunung. Ya'simuni minal ma, yang akan menjaga dan menyelamatkanku, melindungiku dari hantaman dahsyat tsunami ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Disampaikan oleh Nabi Nuh, anakku, hari ini fitnah luar biasa besar, ujian luar biasa besar, perang pemikiran luar biasa besar. La 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak bisa dan tidak ada yang terlindungi dan selamat dari hantaman air dahsyat ombak ini kecuali marrahim, orang yang mendapatkan dan memilih rahmatnya Allah, orang yang mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah, dan itu didapatkan oleh orang tua yang saleh, anak-anak yang saleh. Wahala bainahumal mauj, terus mereka digiring, dihanyutkan oleh ombak, kedua-duanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainahuma, bahtera Nabi Nuh kemudian tempat putranya di tempat yang lain. Tapi kemudian apa yang terjadi kepada sang anak? Wa kana minal mughraqin. Tapi anaknya kemudian tidak terselamatnya, dia ikut tenggelam kepada dalam banjir itu, tenggelam dalam pemikiran yang sesat, tenggelam dalam cara pandang hidup yang jauh dari Allah, tenggelam pada akhlak yang buruk, akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang tercela. Ini yang kita memohon kepada Allah perlindungan agar kita, generasi muda, anak-anak yang sedang menuntut ilmu dimanapun, raihlah ilmu dan khasyah, rasa takut kepada Allah, sehingga membentuk akhlak, menjadikan kita keluar SD, MI, masuk SMP, SLTP, MTS, kemudian SMA, di pesantren kah atau tidak, kemudian ke jenjang perguruan tinggi, tetap menjaga nilai-nilai akhlak Islam.
akhlak Al-Quran, akhlak yang baik, akhlak yang tidak mendatangkan murka, tapi justru akhlak yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kemudian kami sangat tersentuh dengan firman Allah yang kemudian di 45 ini disampaikan oleh Nuh. Wa nada Nuhur rabbahu. Kemudian Nabi Nuh setelah tidak tampak anak itu, setelah Nabi Nuh dengan kaumnya diselamatkan oleh Allah ke pinggir pantai, bagaimana kemudian perasaan orang tua yang anaknya kemudian menentang dan memilih jalan lain yang berbeda dengan jalannya. Dipanggillah, disuruhlah kepada Allah, Ya Rabb, qala rabbi inna ibni min ahli. Anakku yang tadi, ya Allah, dia adalah keluargaku, dia adalah darah daging. Wa inna wa'dakal haqq. Dan sungguh aku yakin dengan janji bahwa janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dipanggil saudaraku. Menangis hati ini membaca ayat ini. Bagaimana kemudian kami merasakan perasaan yang sama seperti perasaan yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Kita membayangkan seakan-akan perasaan kita seperti perasaan yang sedang dialami Nabi Nuh alaihi salam. Anak sudah tidak tahu arah kemana, sudah jelas memilih jalan sesat, sudah jelas tidak mengikuti keinginannya untuk menjadi hamba Allah. Disampaikan kepada Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jawab di ayat 46-nya. Qala ya Nuh, wahai Nuh, sabar, innahu laysa min ahlik. Innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluarga. Dia bukan termasuk keluarga. Innahu amalun ghairu salih. Apa yang telah menyebabkan dia terputus dari tali kekeluargaan bersamamu? Karena anakmu tidak memilih jalan orang-orang yang saleh, tidak mengikuti kesalehanmu. Dia berbuat perbuatan yang tidak baik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Hakikatnya apa? Bahwa keimanan yang sama dari seorang anak, kesalehan yang sama dari seorang anak yang diwarisi oleh seorang bapak, itu yang akan tetap menguatkan dan mengokohkan tali ikatan kekeluargaan sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak terdapat dimiliki oleh anak wahai, karena dia memilih jalan dan pikirannya sendiri menjauhi jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Nuh bertaubat kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah permohonan ampun agar Nabi Nuh tetap mendapatkan rahmat, kemudian tidak menjadi dan termasuk minal khasirin, orang-orang yang rugi dalam hidupnya. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah, wahai anak-anakku, para generasi muda, orang tua menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang salih, yang membanggakan mereka, sehingga jenjang pendidikan apapun kita, utama di bangku kuliah, kalau di pesantren salatnya giat, maka ketika di bangku kuliah tetap salat itu giat. Jika di pesantren mampu berakhlak dengan akhlak yang baik, menjaga akhlak Islaminya, akhlak Islam, akhlak Qurannya, maka di kampus-kampus juga menguatkan, bahkan menjadi pionir untuk tetap hidup itu akhlak Islam. Demikian juga para akhwat, kalau selama di pesantren terbiasa dengan busana yang muslimah, jilbab yang besar, jilbab yang menutup aurat secara
baik, maka ketika di bangku kuliah pun tetap dipertahankan iffah itu, izzah itu, sehingga kita menjadi generasi-generasi yang satu arah, satu pikiran dan satu irama dengan keinginan cita-cita besar para orang tua kita dan guru-guru kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, para orang tua, membimbing kita semua untuk tetap kuat seperti Nabi Nuh, berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada anaknya sendiri, sekalipun pada akhir endingnya sang anak tidak memilih pikiran jalan hidup Nabi Nuh sang orang tua. Namun ikhtiar kita tetap kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan kemampuan kepada kita, membimbing anak-anak kita tetap istiqamah dimanapun mereka berada, jauh dari pengawasan kita. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah dalam hidayah. Ini yang barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.